Halo, apa kabar? Jumpa lagi di Miss 77 Tarot Reader. Saya mau bikin love reading. Ini sudah mau sampai Maret ya. Maret 2022. Oke. Love reading untuk zodiak. Pembacaan ini bersifat general reading, jadi nggak bisa cocok untuk semuanya. Dan pembacaan ini juga energinya bisa terbolak-balik, bisa energinya milik orang itu sendiri atau milik orang yang sedang berdealing dengan kamu. Oke, ingat pembacaannya general, tidak bisa cocok untuk semuanya. Dan love reading kali ini adalah untuk Taurus. Halo Taurus, apa kabar? Love reading untukmu di Maret 2022. Oke. Seperti apa Maret di 2022? Ada apakah? Oke, muncul kartu It's safe for you to love. Di sini adalah untuk para Taurus yang sekarang ini, saya rasa kamu sudah saatnya mulai move on, mulai bergerak ya. Di sini sudah saatnya kamu itu mulai membuka hati kamu untuk menerima kehadiran cinta yang baru. Atau di sini bagi yang sudah punya pasangan, sudah menikah atau sudah sah, saya harap di sini adalah kesempatan bagi kalian untuk mengembangkan dan menumbuhkan rasa cinta yang sangat lebih ya. Karena di tahap ini saya lihat kalian ini sedang dalam masa perubahan atau peralihan ke soul atau jiwa yang lebih murni lagi. Mungkin di sini ada yang sudah terkoneksi dengan soulmate-nya, dengan twin flame atau karmik dan sebagainya. Jadi menuntut kemurnian rasa. Ya. Lalu di sini kartu ini memberikan aba-aba, memberikan sinyal bahwasanya kamu berhak untuk mendapatkan sesuatu yang lebih. Ya, entah itu dalam urusan asmara, kejujuranmu sendiri, atau bahkan urusan rasa, urusan hati ya. Di sini kamu sudah siap untuk membuka hati kamu, membuka lembaran baru, atau bahkan menerima luka di masa lalumu. Karena apa? Terkadang kita tidak bisa move on karena kita belum bisa menerima kenyataan. Kita belum bisa menerima luka itu, belum bisa menerima sakit hati. Ya, sebetulnya kita perlu jujur. Ya, perlu kita mengakui bahwasanya hari ini kita memang sedang tidak dalam posisi yang safe, tidak dalam posisi yang aman. Maka dengan begitu kita bisa memprogram alam bawah sadar kita untuk senantiasa bisa lebih move, lebih bergerak ya, mengafirmasi diri kita untuk menuju kesembuhan, menuju kebahagiaan, menuju keikhlasan dan menerima ya. Lalu apa lagi di sini? Keep an open mind. Di sini kamu perlu membuka pikiran kamu lebih lebar, membuka sudut pandang, cara kamu berpikir untuk lebih positif, mengafirmasi dirimu untuk senantiasa menjadi manusia yang lebih sehat, berpikiran yang lebih jernih, berpikiran lebih positif, jangan terlalu takut dan ragu untuk maju. Ya, jangan terlalu takut dan ragu untuk mengambil keputusan, mencoba untuk melaju ke jenjang yang lebih serius, atau di sini mencoba untuk menyudahi hubungan yang toksik. Di sini intinya adalah kamu harus memantapkan dirimu. Di setiap ada permulaan, maka akan ada sebuah akhir. Di setiap ada sebuah hubungan yang mulai intens, maka di situ akan ada suatu saat sampai di tahap hubungan yang mulai memudar. Itulah kehidupan. Itulah kehidupan naik turun, perubahannya begitu cepat. Maka di kartu ini mengharuskan kamu untuk menikmati setiap momennya Taurus ya. Kamu menikmati setiap momen perubahan hubungan kamu, perubahan rasa kamu ya. Perubahan rasa itu bisa dipicu macam-macam.
dari dalam diri kamu sendiri, dalam berkonflik dengan batinmu dan rasamu ketika berhadapan dengan pasanganmu, atau faktor dari luar, dari orang baru yang hadir, dari permasalahan hidup yang ada, dari sikap yang dia tujukan kepadamu, atau bagaimana cara kamu dan dia dalam menghadapi segala ujian hidup. Nah, di sini akan muncul namanya perasaan-perasaan itu ya. Lalu apalagi di sini? Muncul kartu honeymoon. Enjoy the place of holiday time together. Nah, di sini sangat berkaitan ya. Dimana kamu memang harus menikmati setiap perjalanan kamu dengan dia. Ketika kamu ada dalam permasalahan, ketika kamu dalam kebahagiaan, atau ketika kamu sedang mengalami kelunturan rasa yang tadinya mungkin greget banget ketika ketemu rindu, ketika ketemu bisa senyum. Tiba-tiba sekarang ketika ketemu biasa aja, kadang main handphone, kadang gak ada rasa. Nah, kamu dituntut di situ untuk menikmati setiap waktunya, ya. Bagaimana perubahan-perubahan itu terjadi? Bagaimana kamu setiap melewati permasalahan atau menangani permasalahan bersama, atau ketika kalian berdua sedang ada masalah, ya. Jadi di sini saya harap kalian bisa sama-sama dewasa dan mengerti bahwa setiap hubungan, setiap relationship itu ada tahap-tahapnya, di mana sedang high-nya, hypernya, menggebu-gebu, rasa bahagia sangat, hiperbola, luar biasa manis sekali, tiba-tiba jadi biasa aja, anyep. Nah, itulah proses ya, itulah yang namanya termakan waktu, tapi bukan termakan waktu lantas itu terjadi. Nikmati setiap momennya dan mulai memupuk perasaan yang sama di setiap harinya, ya. Let go of control issue, ya. Kamu harus bisa menangani segala pikiran-pikiran yang tidak perlu ketika kamu sedang bersama dia. Kamu perlu memanjakan diri kamu dengan hal-hal yang positif, berbicara yang enjoy, yang asik untuk dibahas kalian berdua, agar kalian ini nggak gabut gitu, nggak bosen. Karena terkadang ketika kalian bersama, kebosanan itu hadir bermacam-macam. Mungkin karena kamu sedang pusing banyak masalah, kamu sedang dilanda kebosanan karena tingkah dia yang sekarang berubah, dan banyak sekali hal ya. Sekarang saya akan lihat di tarotnya untuk Taurus love readingnya. Ace of Cup. Di sini ada perasaan yang mendalam yang saya lihat ya. Ada perasaan mendalam yang datang. 9 tongkat. Perasaan mendalam tapi di sini sedang dalam kesakitan. 9 tongkat ini kan lebih ke rasa sakit, move on, mungkin dari kegagalan di sebelumnya, mulai bangkit lagi, mulai mengenal cinta. Mungkin di sini proses tahap di kartu ini. 4 tongkat, pertemuan dengan orang, memulai hubungan baru, ya, memulai hubungan baru, move on, ya, menerima kehadiran orang baru, menerima sifat baru, ya, lebih mengecilkan ego, membiasakan diri. Lalu apakah betul kamu akan mendapatkan orang tepat atau kamu akan healing? Ini jawabannya ada Temperance. Kamu bisa melakukan itu, kamu akan menemukan obatnya, kamu bisa melalui hari-harimu dengan baik, ya, kamu sudah mulai bisa move on, let it go, bisa meninggalkan luka itu. Muncul 4 pedang, benar sekali, kamu harus mengecilkan keraguan kamu, pikiran kamu yang menjadi-jadi itu, kamu mulai perkecil. Mungkin rasa sakit itu masih membekas di kamu masih sakit karena ya namanya luka, namanya kecewa itu kan sembuhnya nggak sehari 2 hari. Nah, di situ kamu perlu mulai menerima kehadiran orang baru, ya, buka hatimu. Di saat kamu menerima itu, maka kesembuhan akan hadir. Perlahan-lahan kamu membiasakan diri dengan orang itu, biarkan kamu memberikan kesempatan dia untuk masuk ke dalam hidupmu, memberikan kontribusi terhadapmu. Ya, mungkin dia bisa hadir dengan segala kebaikan dia, kelembutan dia, atau perhatian dia terhadapmu.
yang lama-kelamaan akan mengikis luka kamu ya. Lalu muncul 8 koin. Di sini kamu juga harus ada tekad. Tekad untuk sembuh, tekad untuk berubah, menyembuhkan luka lama ya. Ada 4 pedang ya, kamu harus move on di sini, tinggalkan rasa sakit itu. Rasa sakit yang jelas-jelas menyakitimu ya kamu harus tinggalkan ya. Jangan berdiam diri dalam rasa sakit. The devil, mulailah berubah di sini, bergeraklah ya. Lalu ada 8 pedang. Ini benar-benar tahap kamu untuk healing ternyata ya. Tahap kamu untuk healing, mulailah kamu namanya benar-benar jujur sama perasaan kamu bahwasanya kamu butuh orang untuk menyembuhkanmu. Kamu butuh seseorang yang hadir untuk melengkapi kamu lagi, membasahi kekeringan atau kesepian kamu. Karena apa? Terkadang manusia itu ketika sendiri bukan lukanya sembuh, tambah sakit karena memang dia berpikir apa segitu terpuruknya atau segitu sakitnya, segitu jeleknya, segitu buruknya gitu loh. Jadi pesimisnya tuh terlalu tinggi. Tapi ketika kamu sudah mulai fix, hari ini aku sakit, aku usaha sembuh dengan jalan apapun, healing, liburan, mulai percakapan baru, mulai cari teman baru. Mungkin awalnya hanya teman, tapi lama-lama kamu akan membiasakan diri seperti normalnya ya. Lalu muncul 8 tongkat. Di sini adalah semangat terus. Jika kamu sudah ada niat untuk sembuh, maka perjalananmu akan ringan. Tapi jika kamu masih ada pesimis dan ragu untuk sembuh, maka kamu akan terbayang-bayang orang lama. Kamu terbayang-bayang orang yang dulu menyakiti kamu. Kamu terbayang-bayang rasa buruknya kamu. Terkadang kan kita sering pesimis loh. Kenapa sih kok kita ditinggalin sama dia? Kenapa? Aku kurangnya apa sih? Apa aku jelek? Aku ini, aku itu. Nah, terkadang itu yang malah menjadi belenggu diri kita. Jadi kita nggak bisa pergi. Kita nggak bisa sembuh loh. Karena kita terlalu insecure terhadap diri sendiri. Kita terlalu takut, nggak bisa bersaing dengan orang. Terlalu merendahkan diri. Nah, itu yang nggak baik. Jadi di sini Taurus, saya harap kamu tahu, kamu mulai menyadari betapa berharganya dirimu, betapa kamu layak untuk dicintai, karena setiap manusia itu sama, tidak ada batasan, tidak ada kekurangan, karena semua manusia sempurna, dan sempurna itu terletak di rasa syukur menerima dan perspektif orang beda-beda. Selera orang juga beda-beda, jadi sama-sama kita saling ngerti ya. Kita sama-sama bijaksana, sama-sama dewasa, janganlah memandang rendah diri sendiri, tapi juga jangan terbang terlalu tinggi. Kita sadar diri dengan apa yang bisa kita lakukan, kita punya nilai apa, kita punya apa yang bisa kita maksimalkan, dan kita punya sesuatu yang bisa kita genggam, yaitu seperti attitude, kita punya akhlak, kita punya peraturan, punya prinsip. Nah, itu yang harus kita genggam. Oke, Taurus? So, ini sudah cukup ya. Saya dari Miss 77 Tarot Reader pamit. Ingat, tidak bisa cocok, tidak bisa resonate untuk semuanya, karena ini general reading. Energinya juga bisa terbolak-balik. See you, sampai jumpa.